Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita mengenai geometrik taxiway. Jadi, saya mengambil materi beberapa dari buku Bandar Udara, karangan Wardani Sartono, Dewanti, dan Takia Rahman, halaman 165 sampai dengan 178. Kemudian beberapa juga gambar saya ambil dari internet. Baik, taxiway itu harus dirancang dan harus disediakan untuk memungkinkan gerakan pesawat di permukaan dengan aman dan cepat. Nah, yang pertama kita bahas adalah minimum wheel clearance atau jarak bersih roda minimum. Jadi di sini desain taxiway harus sedemikian rupa sehingga kokpit pesawat ketika berada di taxiway tetap berada di marka garis tengah taxiway. Ya. Clearance distance atau jarak bersih antara bagian terluar roda utama dan tepi taxiway harusnya tidak kurang dari angka yang diberikan pada tabel ICAO halaman 165. Jadi ada angka-angka yang yang diberikan di sini untuk jarak antara roda dengan bagian paling tepi dari taxiway tersebut. Baik. Ini adalah minimum wheel clearance, yaitu jarak bersih ya, jarak bersih roda minimum. Nah, ini adalah beberapa perhitungan atau nilai dari lebar taxiway, kemudian ada kelandaian memanjang, kemudian ada perubahan dari gradien yang harus dipenuhi dalam desain. Selanjutnya adalah jarak pandang. Bila perubahan kelandaian tidak dapat dihindari, maka side distance atau jarak pandang dengan ketinggian setidaknya X dari permukaan taxiway harus dapat melihat seluruh permukaan taxiway dengan jarak Y di depan titik tersebut. Di sini jarak pandang sesuai dengan ICAO juga dengan code letter masing-masing. Ini ada beberapa nilai yang harus dipenuhi. Kemudian untuk kelandaian melintang, transfer slope merupakan kelandaian melintang taxiway yang harus cukup untuk mencegah akumulasi genangan air di permukaan taxiway. Transfer slope maksimum taxiway tidak boleh lebih dari tabel yang ada di layar atau di buku halaman 168. Yang selanjutnya adalah bahu penghubung landas laju. Kita lihat di sini ini ada taxiway shoulder. Di sini taxiway yang lebar penuh dengan code letter CDF harus disediakan shoulder atau bahu dengan perluasan yang diperpanjang secara simetris di masing-masing sisi taxiway sehingga lebar total taxiway dan shoulder pada bagian penuh tidak kurang dari tabel yang ada di buku halaman 168. Jadi nilai-nilai ada semua di dalam buku ya. Kemudian yang selanjutnya adalah taxiway strip. Jadi taxiway strip itu merupakan area perpanjangan dari taxiway yang bebas dari objek-objek yang dapat membahayakan penerbangan. Kemiringan jarak taxiway harus dibuat demikian agar air dapat mengalir lancar dari tepi landas laju dan airnya diratakan mempunyai kemiringan melintang maksimum.
Kemeriangan ke atas memberikan aturan kemeriangan melintang berbatasan dengan permukaan taxiway yang tidak horizontal. Kemirian ke bawah tidak mencapai 5% dari ukuran horizontal. Jarak minimum bagian tengah dari garis tengah taxiway ada dalam tabel seperti yang ada di presentasi tersebut. Nah, di di buku ini juga ada nilai-nilai untuk gradasi taxiway strip dan juga untuk lebar taxiway strip. Yang selanjutnya adalah rapid exit taxiway. Ini rapid exit taxiway dirancang dengan radius sekurang-kurangnya di dalam buku itu ada dalam tabel. Kemudian sudut pertemuan intersection angle di sini antara 25 sampai dengan 45 derajat dan speknya itu misalnya adalah 30 derajat. Yang selanjutnya adalah persilangan dan kurva taxiway atau fillet. Ya. Jadi persilangan taxiway dibangun sesuai dengan prinsip desain trinode seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut ya. Gambar itu menunjukkan desain yang paling sering digunakan pada persilangan antar taxiway yang juga diaplikasikan untuk persilangan antara apron dan taxiway. Besarnya fillet atau dimensi kurva taxiway pada area persilangan itu kalau menurut FAA itu ada di tabel tersebut ya, atau di buku bisa kalian lihat sesuai dengan code letternya atau penggolongan pesawatnya. Kemudian selanjutnya adalah taxiway minimum separation distance ya. Separation distance atau jarak pemisah antara pertama adalah garis tengah taxiway, yang kedua adalah dengan garis tengah runway, yang kedua adalah garis tengah antar taxiway terjajar, yang ketiga adalah garis tengah taxiway dengan objek lain, misalnya gedung, bangunan kendaraan, dinding, tanaman, peralatan, dan tempat pesawat. Pemisahan jarak antara garis tengah taxiway dan garis tengah dari runway dan garis tengah secara runway memiliki dimensi minimum yang spesifik dalam tabel ada di buku ya. Kecuali untuk operasi dengan jarak pemisahan yang rendah diizinkan, dan jika pemisahan jarak lebih rendah cenderung tidak mempengaruhi keamanan dalam operasi penerbangan. Di buku juga dapat rumus untuk jarak pemisah SRT yaitu setengah kali XW tambah WS dan juga STT untuk WS ditambah D min ditambah Z. Ada juga untuk STO ya, separatan distance antara garis tengah taxiway atau garis tengah apron dengan objek yang lain yang tetap atau bergerak, yaitu setengah WS tambah 1 tambah J2. Untuk S atau separatan distance jarak pemisah antara aircraft taxiland dengan objek tetap atau bergerak juga ada rumusnya, ada di dalam buku. Yang terakhir adalah holding bay dan taxi holding position. Holding bay harus disediakan untuk lalu lintas pesawat dengan kepadatan menengah maupun tinggi. Taxi holding position itu sebaiknya disediakan pada taxiway, yaitu di antara pertemuan antara taxiway dan runway, kemudian pada pertemuan antara runway dan runway lainnya ketika runway yang lama merupakan bagian dari rute pergerakan pesawat standar. Lokasinya di mana? Jarak minimum antara holding bay atau taxi holding position dengan garis tengah runway harus sesuai dengan tabel yang ada di buku halaman 178 ya. Kemudian dalam kasus position approach runway, maka pesawat yang berada di holding bay tidak mengganggu operasi dari radio bantu atau radio aids. Nah, demikian untuk holding bay dan taxi holding position. Untuk geometri taxiway, saya kira cukup sampai di sini. Kalian bisa membaca lebih dalam
buku yang untuk referensi kita bersama. Setelah itu banyak kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.